Kita bisa lihat dulu, misalkan aku mau download yang constant price. Di sini ada nih dari tahun 2000, 2007, sampai 2022. Misalkan saya mau download yang 2022. Ya, filenya ini cukup besar untuk dibuka di Excel, tapi eh, coba dulu ya. Jadi ini untuk contoh multi-regional input-output dari ADB constant price tahun 2022. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat ini banyak banget negaranya. Ini pakai kode uh, country code ISO 3, jadi 3 digit country code. Teman-teman bisa cek sendiri di website um, ya di website UN atau UNCTAD. Nah, di sini sektornya itu sudah standardized, jadi ada 35 sektor ya. Dan di sini selain juga dari per negara, ada juga bagian rest of the world yang tidak tercatat di sini. Karena tadi negaranya itu ada sekitar 62 sampai 72 aja. Ya, ini 62 justru kalau yang di multi-regional import output table. Dan teman-teman juga bisa melihat, oh di sini udah ada kodenya, legend untuk kodenya, dan juga sektornya bisa dicek di uh, websitenya ADB. Oh, ini untuk sektornya ada di sini ternyata. Jadi um, semacam KBLI dari setiap negara itu di merge dan disatukan gitu. Nah, ini cukup lengkap sebenarnya untuk analisis sekedar kita mau ngelihat bagaimana interdependence satu negara ke negara lain dan itu di komoditas apa. Jadi selain kita lihat data trade dari misalkan trade map, itu kan data transaksi. Jadi kita juga bisa melihat di sini seberapa besar bergantungnya dan seberapa besar satu negara itu mendapatkan untung dari backward linkage melalui ekspor ataupun impor negara lain. Oke, kita cek lagi untuk contoh data lainnya. Ini ada World Input Output Database dari GGDC. Sebenarnya ini I/O, tapi ada negara-negaranya, ada beberapa negara-negara. Jadi kita bisa melihat di sini ada di dalam bentuk stata, R, dan juga Excel. Jadi ini datanya cukup lengkap dari tahun 2000 sampai 2014 untuk 28 negara EU dan juga 15 negara lainnya.
Nah, em, jadi selain yang ada I/O table, itu juga ada supply use table dan dokumentasi lainnya. Oke, terakhir ini ada dari OECD, Inter-Country Input-Output Table. Jadi di sini ada untuk 66 negara dari tahun 95 sampai tahun 2018. Ada 45 industri berdasarkan ISIC classification. Dan ini dalam bentuk data Excel dan R. Kayak gitu. Jadi nanti bisa dicoba download lagi dan emang ini cukup besar filenya. Jadi teman-teman kalau mau explore bisa melihat dari sumber-sumber data yang sudah disebutkan. Oke, kita mungkin masuk ke tahapan analisis data IRIO, yang mungkin ini juga agak overlap dengan pembahasan analisis data IRIO di Excel. Tapi di sini saya akan langsung masuk ke arah teknisnya. Jadi di sini sama seperti I/O, kita ada data row-nya, lalu kita bisa olah bikin matriks A, lalu kita bikin matriks relatifnya untuk menghitung backward linkage. Nah, contoh analisis penting yang bisa dilakukan di IRIO ini, yang pertama adalah multiplier ratio. Jadi multiplier ratio ini untuk melihat seberapa besar sih suatu wilayah itu akan mendapatkan keuntungan melalui backward linkage akibat berdagang dengan negara lain. Misalkan seberapa besar Pulau Jawa mendapatkan keuntungan ekonomi dari Pulau Sumatera per sektornya jika dibandingkan dengan yang sebaliknya, seberapa besar Sumatera mendapatkan keuntungan ekonomi dari Pulau Jawa. Yang kedua ada coefficient of interdependence. Jadi ini mau melihat bagaimana suatu wilayah seberapa besar dia bergantung secara ekonomi terhadap wilayah lainnya. Oke, jadi mungkin saya akan masuk ke dalam file Excel-nya. Oke, sebentar. Oke, jadi ini Excel yang akan saya pakai dalam simulasi kali ini. Ini tabel IRIO, 6 kelompok pulau, dan 17 lapangan usaha tahun 2016. Di sini tadi seperti yang sudah saya sempat singgung di awal, di sini sudah dihapus dulu tadi untuk sel-sel yang perlu di-unhide dan isinya kosong. Di sini pastikan harus sama semua. Jadi jumlah baris dikali jumlah kolom itu harus jumlahnya sama. Di sini ada 17 kali 6, jadi sekitar ada 102 baris kali kolom yang akan kita gunakan dalam bentuk matriks A dan matriks relatif. Oke, jadi ini data mentahnya untuk tabel IRIO dari BPS. Oke. Setelah itu, saya akan menghitung matriks A dengan cara menghitung proporsi dari input antara dibagikan dengan total inputnya per sektor, per wilayah. Jadi caranya itu pertama kita melakukan pembagian atau perhitungan share dari misalkan sektor 1 dari region 1 kita bagi dengan totalnya di bawah ini, total input. Nah, itu karena kita akan terus menggunakan baris 117, kita lock dulu pakai karakter dolar ini, lalu kita drag.
Ya, jangan lupa teman-teman juga sekedar sharing sebelum kita run untuk formula-formula dan juga matrix formula calculation harus automatic dan enable iterative calculation supaya running formulanya. Jadi tadi sempat value-nya sama semua karena belum tick box yang itu. Oke, jadi ini kita udah dapat matriks A. Ini merupakan proporsi antara input antara. Jadi kita bagi input antara dibagi dengan totalnya per sektor per wilayah. Oke, berikutnya kita akan membuat matriks Leontief untuk menghitung backward linkage multiplier. Nah, di sini saya langsung pakai cara yang cukup singkat. Jadi kita langsung select semuanya di tabel kosong bawah ini. Ini ada 102 baris dan kita harus cek sampai 102 kolom ke sebelah kanan.